Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya, Ibu Putih-Hatun, Sarjana Agama Magister Studi Islam dalam Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 12, semester 1. Bab 1, berpikir kritis dan berdemokrasi. Sebelum pelajaran kita lanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan, kelancaran, dan barokah dari ilmu yang kita peroleh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, mudah-mudahan dengan doa ini kita dapat lancar dalam mempelajari. Kita masuk pada isi kandungan Quran Surat Ali Imran ayat 190. Yang pertama, tatanan langit dan bumi serta dalam bergantinya siang dan malam secara teratur itu merupakan kebesaran Allah. Yang kedua, ada pergantian musim hujan, ada musim panas, dingin, gugur, dan semi, itu juga merupakan tanda-tanda dari kekuasaan Allah dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu semuanya itu bisa disadari oleh orang-orang yang berpikir. Isi kandungan Quran Surat Ali Imran ayat 191. Yang pertama, orang-orang yang cerdas dan berpikir tajam atau disebut juga ulul albab, yaitu orang yang berakal selalu menggunakan pikirannya, mengambil ibrah, hidayah, dan menggambarkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ulul albab selalu mengingat Allah atau berzikir di dalam keadaan apapun, baik di waktu ia berdiri, duduk, ataupun berbaring. Yang ketiga, ulul albab ialah orang yang terus-menerus mengingat Allah dengan ucapan atau hati dalam seluruh situasi dan kondisi. Dan yang keempat, objek zikir itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan objek pikir adalah ciptaan Allah yang berupa fenomena alam. Ada laut, ada gunung, ada sungai, kemudian ada
ada matahari, dan sebagainya. Atau disebut juga, dikenal juga dengan namanya ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat yang terdapat dalam ciptaan Allah. Itu adalah objek fikir. Asbabun Nuzul surat ketiga ayat 190 sampai 191. Pada suatu malam Rasulullah SAW bersabda atau bertanya kepada istri beliau yang bernama Aisyah. Wahai Aisyah, apakah engkau mengizinkan Kanda pada malam ini untuk beribadah kepada Allah sepenuhnya? Jadi pada waktu itu Rasulullah meminta izin kepada istrinya kalau di malam itu dia satu malam penuh itu akan beribadah kepada Allah. Kemudian Aisyah menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya menyenangi apa yang engkau senangi, menyukai apa yang engkau sukai. Saya izinkan engkau melakukannya, ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengambil kirbah. Kirbah itu tempat air dari kulit domba. Nah, kirbah itu terletak di dalam rumah. Lalu Rasulullah berwudu. Selanjutnya, Rasulullah SAW mengerjakan sholat. Tentu saja sholat sunnah, ya, di waktu malam. Nah, pada waktu sholat, Rasulullah menangis sampai air matanya membasahi kakinya. Kenapa? Karena merenungkan ayat Al-Quran yang dibacanya. Nah, setelah selesai sholat, Rasulullah duduk, berzikir, memuji Allah. Dan dalam zikirnya, dalam dia memuji Allah, kembali Rasulullah SAW menangis terseduh-seduh. Kemudian Rasulullah berdoa dan menangis lagi. Air matanya sampai membasahi tanah. Kemudian datanglah Bilal. Bilal itu adalah sahabat Nabi, seorang budak yang sudah dimerdekakan kemudian menjadi sahabat Nabi, dan Bilal itu adalah muadzinnya Nabi Muhammad SAW, orang yang pertama kali mengumandangkan azan. Nah, Bilal datang untuk melakukan sholat subuh, untuk azan sholat subuh. Bilal melihat Nabi SAW menangis. Bilal pun penasaran. Dia bertanya, wahai Rasulullah, mengapakah Rasulullah menangis? Padahal Allah telah mengampuni dosa Rasulullah, baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Nabi menjawab, apakah saya ini bukan seorang hamba yang pantas dan layak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan bagaimanakah saya tidak menangis? Pada malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan ayat kepadaku. Nah, ayat yang diturunkan itu adalah surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Rasulullah pun melanjutkan sabdanya, alangkah rugi dan celakanya orang-orang yang membaca ini, surat Ali Imran ayat 190 sampai 191, dan tidak memikirkan, tidak merenungkan kandungan artinya. Nah, jadi anak-anak semua, ketika membaca surat Ali Imran 190 sampai 191, nah, sebaiknya juga merenungkan apa isinya. Nah, anak-anak semua kan sudah tahu artinya. Nah, setelah itu pikirkan bagaimana pergantian siang dan malam dan sebagainya. Itu ciri dari ulul albab.
Ketika dia menemukan sesuatu, maka otaknya kerja keras memikirkan, merenungkan. Itulah ulul albab. Hakikat berpikir kritis. Apa hakikat berpikir kritis? Nah, dalam Islam itu sangat menghargai manusia yang berpikir kritis. Di dalam Al-Quran terdapat banyak pengulangan kata yang berakar dari kata akal, fikir, fikih, zikir, yang itu menginspirasi untuk mengembangkan pemikiran. Semangat ini mendorong ilmuwan-ilmuwan Islam untuk mencurahkan gagasan dan pikirannya sehingga melahirkan ilmu-ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia di dunia. Nah, dulu di kelas 11 sudah pernah mempelajari tentang perkembangan Islam di dunia. Nah, bagaimana Islam itu dahulunya itu merajai ilmu-ilmu pengetahuan, ilmu kedokteran, ilmu matematika, dan sebagainya. Itu semuanya yang menemukan adalah ilmuwan-ilmuwan Islam, ilmuwan-ilmuwan Muslim. Nah, tugas kita sekarang bagaimana kita itu melestarikan, kalau bisa mengembangkan apa yang sudah ditemukan oleh para ilmuwan terdahulu. Nah, kemudian yang kedua, secara Islami berpikir kritis bukan berarti berpikir bebas yang tidak terbatas. Kenapa begitu? Karena kemampuan akal pikiran manusia itu memiliki keterbatasan. Hasil pemikiran maupun kebenaran berpikir yang dilakukan manusia itu sifatnya relatif. Sedangkan kebenaran yang mutlak dan pasti hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat berpikir kritis. Ya, apa sih manfaatnya berpikir kritis? Pasti dong bermanfaat. Apa saja manfaatnya? Apa? Iya, yang pertama, orang yang berpikir kritis itu akan memiliki banyak solusi, jawaban-jawaban, dan ide-ide kreatif. Yang kedua, mudah memahami pemikiran orang lain, tidak egois. Kemudian yang ketiga, memperbanyak kawan dan rekan sejawat yang baik. Yang keempat, lebih mandiri. Dan yang kelima, menemukan peluang dan kesempatan baru dalam segala hal. Ini merupakan manfaat berpikir kritis. Kenapa kok orang yang berpikir kritis memiliki banyak solusi? Lah iya, karena dia terus berpikir. Kalau ada masalah, dia banyak memikirkan bagaimana solusi dari masalah ini. Solusi ini tidak bisa, dia berpikir yang lain. Solusi-solusi yang lain. Akhirnya akan banyak ide-ide kreatif yang muncul. Kemudian yang kedua, orang yang memahami pemikiran orang lain bisa memahami pemikiran orang lain karena dia tidak egois, karena dia berpengalaman. Ketika saya dulu mengalami seperti ini, ya solusinya begini. Jadi ketika ada orang yang berbeda pendapat, dia akan menghargai, akan toleransi. Nah, kalau orang itu seperti ini, memikirkan orang lain, udah memikirkan orang lain, maka tentunya sudah pasti akan memiliki banyak kawan, banyak rekan, dan rekan-rekannya itu juga baik. Ya, kenapa? Karena orang yang baik akan berkawan dengan orang yang baik. Itu sudah hukum alam. Kalau ada yang berkawan dengan orang baik, nah yaitu kecelakaan namanya ya. Nah, orang yang berpikir kritis juga dia akan lebih mandiri. Ya, lebih mandiri, dia tidak akan tergantung kepada orang lain. Nah, kalau sudah punya banyak solusi, ide kreatif, tentunya akan menemukan banyak peluang. Baik dalam kehidupan di masyarakat maupun dalam kehidupan pribadi.
kita sampai di penghujung pertemuan kita pada kali ini. Kita simpulkan apa yang telah kita pelajari pada pelajaran kali ini. Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Ya, kemampuan berpikir kritis itu merupakan kemampuan yang sangat esensial dan berfungsi efektif dalam semua kehidupan. Yang kedua, keterampilan kognitif itu pengetahuan, itu digunakan dalam berpikir kritis yang berkualitas. Kualitasnya tinggi. Nah, berpikir kritis yang berkualitas tinggi itu memerlukan disiplin secara intelektual, evaluasi diri, berpikir yang sehat, berpikir tentang tantangan dan dukungan. Yang ketiga, anak bangsa, kita itu kan anak bangsa ya, pelajar itu anak bangsa, dituntut untuk selalu berpikir kritis untuk menangani berbagai persoalan kehidupan. Jadi, Anda semua adalah masa depan bangsa. Kemajuan peradaban Indonesia sangat ditentukan oleh Anda semua sekarang yang baru menuntut ilmu. Berpikir kritislah agar Anda maju. Kalau Anda maju, keluarga Anda akan maju. Dari keluarga, masyarakat Anda akan maju. Dari masyarakat akan berkembang. Semuanya maju, akhirnya Indonesia menjadi maju. Mari berpikir kritis. Sekian dari Bu Putih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya Bu Putih lebih bisa mengembangkan video-video pembelajaran selanjutnya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat dan Anda mempunyai ilmu yang barokah nantinya yang dapat Anda terapkan dalam kehidupan di masyarakat. Billahi taufiq wa hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.